Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada kulkas Polytron ya. Jadi untuk kulkas Polytron ini habis ketusuk pisau, jadi kulkasnya tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala. Nah, kalian bisa simak untuk perbaikan masalah kulkas yang bocor teman-teman ya. Oke, langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama kita perlu lihat atau kita cek ya, ini lubangnya besar atau enggak. Kalau misalkan terlalu besar, mendingan kalian ganti evaporator teman-teman ya. Oke, karena di sini masih enggak terlalu besar, jadi ini kita akan coba tambal ya. Jadi sebelum tambal juga kita perlu bersihkan di bagian evaporatornya. Jadi coba kalian bersihkan untuk oli maupun bekas air ya yang masuk ke bagian evaporator ini. Dan juga nanti sebelum pengelasan coba kalian amplas terlebih dahulu ya medianya. Karena nanti kalau misalkan tidak kita amplas terlebih dahulu, maka saat penambalan itu tidak bisa merekat teman-teman, apalagi menggunakan lem hijau teman-teman ya. Baik itu juga untuk pembersihan di bagian evaporator juga itu harus bersih. Karena waktu pengelasan menggunakan alu platinum itu dia nggak bisa menempel dengan sempurna. Oke, langkah yang pertama untuk covernya kita buka terlebih dahulu ya. Ada beberapa baut, jadi kalian bisa buka untuk baut-bautnya. Kemudian tinggal kalian tarik aja ya ke bawah, kemudian tinggal tarik ke belakang teman-teman ya. Sambil kalian congkel ya di bagian sisi-sisinya. Nah, seperti ini. Oke, udah kebuka ya. Jadi ini covernya kita buka karena nanti kita akan coba las teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita amplas terlebih dahulu sampai benar-benar bersih teman-teman. Oke, setelah bersih baru kita buang ya sisa-sisa air ataupun bekas oli di dalam evaporator sebelum kita pengeleman ya, atau sebelum pengelasan teman-teman. Jadi ini kita akan coba bersihkan terlebih dahulu, baru nanti kita akan coba pengelasan ya, pengelasan atau pengeleman teman-teman. Jadi ada dua las-lasan teman-teman ya, atau penambalan. Jadi menggunakan lem hijau seperti ini atau menggunakan alu platinum ya. Jadi alu platinum seperti ini. Nah, jadi ini saya menggunakan lem hijau. Ini cara yang paling cara yang paling gampang lah teman-teman ya, daripada kita menggunakan las alu platinum. Oke, sekarang kalian bisa simak ya untuk video ini untuk cara penambalan atau cara menutupnya teman-teman. Jadi ini kita akan coba panaskan menggunakan las ya. Jadi ini kita panaskan seperti ini. Jadi jangan dilas posisi yang berlubang ya. Jadi posisi pinggir-pinggirnya. Nah, sekarang saya akan coba las di bagian bawah ya, supaya ini lem hijau ini bisa masuk ke bagian lubang. Nah, kalau misalkan buntu ini nggak bakalan buntu juga teman-teman ya. Dan juga ini kan dua jalur, jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita buntu juga sekalian nggak apa-apa, karena dua jalur ini teman-teman. Nah, kita panasin dari bawah ya, supaya ini bisa masuk, karena ini lubangnya terlalu cukup lumayan besar teman-teman, tapi nggak terlalu besar banget. Nah, jadi ini kita tambal seperti ini, cukup dipanasin aja teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini udah selesai untuk penambalan teman-teman ya. Jadi usahakan jangan terlalu panas banget. Nanti kalau misalkan terlalu panas, maka alu platinum dia kan semakin membesar, jadi bolong teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan coba ke bagian sisi belakang ya. Jadi sisi belakang seperti ini. Ini sebelum penambalan ini wajib kalian potong teman-teman ya. Jadi jalur hisap ini wajib kalian potong. Kemudian setelah potong baru kalian melakukan penambalan terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah itu penambalan udah selesai, baru kita flashing, kita keluarkan untuk sisa-sisa air ataupun sisa-sisa oli teman-teman ya. Kemudian setelah itu, setelah kita semuanya kita flashing, baru proses pemakuman teman-teman. Jadi proses pemakuman kurang lebih 10-15 menit ya. Nah, ini udah selesai untuk proses pemakuman ya.
Nih, jadi ini kita biarkan selama kurang lebih 10-15 menit baru kita isi freon. Oke, jadi ini udah selesai pemakuman dan sekarang isi freon teman-teman. Jadi untuk isi freon ini saya menggunakan 3 kiloan ya, kiloan. Ini sisa 3 kiloan. Kemudian tinggal kita tunggu aja sampai full, kurang lebih berapa ya, 5 menit lah, kurang lebih udah full. Kemudian nanti kita tutup ya, baru kita nyalakan dan pastikan semuanya udah bersih. Kita flashing untuk tambalan dan juga pengelasan, ini tidak ada kebocoran teman-teman, supaya nanti saat pengisian freon dan pemakuman itu sempurna. Oke, jadi ini kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya. Dan sekarang untuk jarum manifold sudah turun ya. Nah, kalau misalkan turun seperti ini, jadi kalian jangan tambahkan ya. Jadi diamkan terlebih dahulu, kemudian nanti stuck di berapa. Kalau misalkan stuck di 5 atau di 10 PSI, kita diamkan dulu sampai mana evaporator itu jadi teman-teman ya, bunga esnya jadi. Jadi kalian tunggu aja, kalau misalkan kurang, nanti kurang lebih 15 menit baru kalian tambahkan teman-teman ya. Oke, jadi ini diamkan terlebih dahulu. Nah, ini diamkan ya. Yang penting nggak sampai ke proses pemakuman ya, untuk jarum manifoldnya nggak sampai 30 itulah. Untuk pengisian itu di 14 PSI ya. Oke, jadi ini sudah kita tunggu kurang lebih di 10 PSI teman-teman ya. Nah, ini semakin dingin maka tekanan semakin turun. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk di bagian evaporator. Oke, jadi ini udah dingin ya. Nah, ini udah dingin, udah kasar, udah rata banget nih. Sampai ke atas ya. Jadi cukup untuk pengisian freonnya teman-teman. Jadi cukup seperti itu untuk cara memperbaiki kulkas yang bocor teman-teman. Nah, apakah perlu ditambah lagi? Itu nggak perlu teman-teman ya, karena udah tekanan di 10 PSI, evaporator udah jadi. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.